Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kimia dasar yang saya sayangi dan saya cintai. Insya Allah pada hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kemudian untuk tetap beraktivitas untuk bisa kuliah daring. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait kimia dasar tentang stoikiometri dan molaritas mol. Oke, untuk penggunaan referensi, saya sarankan untuk semuanya untuk kimia dasar ini kita menggunakan referensi buku Raymond Chang tahun 2010, ada mungkin yang lama juga ada, mengenai konsep dasar atau kimia dasar, konsep-konsep dan inti. Jadi tentang kimia dasar, konsep-konsep dan inti ini adalah buku bahasa Inggris yang diindonesiakan. Saya yakin saya akan dicari di masing-masing kota masing-masing. Itu buku cukup lengkap dan juga saya menggunakan referensi buku ini untuk buku ini sebagai referensi untuk perkuliahan kimia dasar dan juga bahasa Indonesia, jadi cukup lengkap untuk pembahasannya. Oke, nah kita akan mempelajari mengenai stoikiometri. Jadi stoikiometri itu merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari hubungan massa dalam satu senyawa dan reaksinya. Sehingga nanti kita akan menggunakan stoikiometri ini untuk menghitung berapakah massa yang terjadi atau antara dalam suatu reaksi kimia ada reaktan dan ada produk. Berapakah massa dari reaktan sehingga menjadi produk. Oke. Nah, kemudian jadi sini akan mempelajari bagaimana hubungan antara reaktan yang kita butuhkan sehingga membentuk satu senyawa tadi atau produk tadi. Nah, biasanya untuk stoikiometri ini akan berhubungan erat dengan massa atom relatif MR atau AR atom relatifnya. Nah, itu baik atom relatifnya itu berupa molekul atau senyawa. Jadi kita akan menggunakan satuan mol yang digunakan sebagai standar dari nanti perhitungan stoikiometri nantinya. Nah, sehingga mol ini merupakan satu konsep dasar bagaimana kita akan menghitung suatu senyawa, baik itu dalam satu atom ataupun senyawa yang akan kita gunakan dalam reaksi nantinya. Sehingga di sini mol itu merupakan banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar atau atom atau molekul atau partikel lain sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12 C12. Nah, sehingga di sini awalnya mol itu dihitung dengan standarnya itu merupakan menggunakan standar karbon C12 yang mana C12 ini memiliki kandungan atomnya adalah 12 gram, tepat 12 gram. Nah, kandungan 12 ini digunakan sebagai satuan untuk mol. Nah, sehingga di sini 1 mol itu equal atau sama dengan bilangan Avogadro atau Na, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah merupakan bilangan untuk menghitung partikel atom. Berapakah berat partikel atom tersebut? Nah, kita menggunakan satuan bilangan Avogadro ini. Ini untuk menghitung berapa berat partikel atom tersebut. Sekarang untuk menghitung konversi nanti kita akan menggunakan satuan mol. Jadi mol ini sama dengan bilangan Avogadro, bisa enggak Avogadro. Nah, untuk lebih singkatnya, kita akan melihat suatu diagram bagaimanakah kita akan menghitung suatu senyawa atau unsur baik dalam bentuk padatan ataupun cairan yang kita bisa ubah atau kita konversikan menjadi mol ataupun kita konversikan menjadi bilangan Avogadro tadi atau jumlah berat partikel tadi. Nah, ini adalah stoikiometri yang digunakan untuk menghitung suatu unsur dalam zat kimia. Nah, yang mana kita akan di sini menggunakan mol sebagai konsep dasar dan perhitungan. Mol ini akan digunakan konsep dasar dalam perhitungan
senyawa ataupun unsur nantinya. Nah, biasanya kita akan mengetahui suatu unsur atau senyawa itu ada dalam bentuk gram. Oke, gram ini kita akan dalam gram ini kita harus menstandarkan suatu bilangan, menstandarkan satu senyawa ini dalam bentuk mol. Nah, biasanya yang namanya massa molar menunjukkan suatu senyawa, menunjukkan mol dari suatu senyawa atau unsur. Oke, massa molar itu menunjukkan mol suatu senyawa atau unsur yang terkandung dalam zat kimia. Oke, contoh kita memiliki satu senyawa, satu molekul X. Nah, kita akan menghitung berapakah molnya. Jadi suatu senyawa X dengan berat tertentu, berapakah dalam satuan molnya. Nah, itu tinggal kita bagi dengan MR-nya. Nah, begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan kira-kira suatu mol suatu unsur itu berapakah beratnya, tinggal kita kali dengan MR-nya atau massa relatifnya. Nah, massa relatif ini biasanya berkaitan erat dengan jumlah atom ataupun nomor atom yang ada. Massa relatif ini berkaitan erat dengan massa atom. Contoh seperti tadi atom C itu adalah 12. Oke, oksigen itu adalah 16, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan mol ini untuk menentukan berapakah bilangan atau berapakah berat partikel suatu atom atau suatu senyawa tadi. Nah, ini kita bisa untuk satu atom kita bisa menghitung berapakah jumlah berat partikelnya dengan cara mengkali bilangan Avogadro tadi 6,02 kali 10⁻23. Seperti itu. Atau kita juga bisa mengubah dari satu berat partikel tadi itu kita ubah menjadi mol dengan cara membaginya dengan berat partikel atom standar itu 6 kali 0,2/23. Nah, selain itu, ini adalah untuk yang berupa padatan, yang semua ini. Ini adalah padatan. Ini adalah padatan. Oke, ini adalah padatan. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana jika dia menggunakan cairan. Nah, sini cairan atau volume. Satu volume ini bisa berupa volumenya berupa cairan ataupun gas biasanya. Nah, di sini kita harus untuk rata-rata untuk gas, pertama gas, ini adalah yang gas, ini adalah kalau jika menghitung suatu partikel dalam bentuk gas, bentuk gas, karena memang dalam senyawa kimia itu bentuk molekul itu dalam bentuk padatan ataupun gas. Oke. Nah, di sini untuk volume gas itu ada dua jenis, ada yang memiliki satuan standar itu adalah dalam satu atm dan juga temperatur 0 derajat Celcius, atau dengan volume yang tidak standar yang rumusnya adalah tekanan PV kali NR kali T. Oke. Nah, di sini kita harus mengubahnya dengan dua pola ini. Jika kita memiliki satu gas dengan memiliki satuan standarnya, maka kita akan mengubahnya dengan bilangan 22,4. Sebagai contoh kalau kita memiliki suatu gas dengan dengan massa tertentu, itu kita mengubahnya menjadi mol dengan cara membaginya dengan 22,4. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita memiliki suatu mol, satu gas, mengetahui mol suatu gas, kita ingin tahu berapakah volumenya dalam ruangan, itu tinggal kita kali dari mol gas tersebut kali dengan 22,4. Oke. Nah, nah di sini perlu diingat bahwasanya untuk mol ini menjadi satuan dasar untuk perhitungan baik itu volume ataupun berat dalam bentuk gram ataupun partikel. Oke. Nah, yang tadi, sedangkan untuk yang jika dia bilangan gas yang tadi tidak standar atau tidak standar, maka kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus PVN
PV sama N kali R kali T. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N adalah jumlah bilangan gasnya, R itu adalah satuan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali dengan temperaturnya dalam satuan Kelvin. Oke. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin menghitung berapakah adalah menghitung berapakah berat partikel suatu senyawa karbon tadi, C12 tadi. Jadi di sini satu atom C12 itu sama dengan 12 SMA. Oke. Satu atom C dengan nomor 12 itu sama dengan 12 SMA satuan massa atom. Itu adalah satuan massa atom, bukan SMA seperti biasa. Ini adalah satuan massa atom, di mana berat massa molekul Mr, berat molekulnya itu adalah 12, massa atomnya itu adalah 12, massa atomnya 12. Sehingga di sini massa atom dari C itu adalah 12 atau equal juga dengan 12 satuan massa atom. 12 gram ini kita bagi dengan bilangan Avogadro-nya adalah 6 kali 0,2 kali 9,23 atom C12. Itu adalah sama dia. Kenapa sama? Karena standarnya tadi adalah kita kalau kita ingin menghitung dari mol itu menjadi partikel, tinggal kita kalian terbagi dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, kemudian di sini kemudian ini kita coret atom C-nya, tinggal coret dan tinggal bagi ini 12 kali 12 bagi 12 sama 1, sehingga di sini satu SMA-nya itu, satu atom C-nya itu adalah sama dengan minus 1,66 kali pangkat min 24 gram. Satu SMA atau satu SMA sama dengan 1,66 pangkat min 24 gram atau sama dengan 1 gram si atom C sama dengan 6 kali 0023 6 kali 00 kali 6,00 kali 10⁻23 SMA, dibalik aja. Ini hanya bagaimana mempermudahnya saja. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Sebenarnya bisa dengan cara ini adalah untuk perhitungan secara langsung, kita mengubah dari mol menjadi satuan partikel. Atau kita hitung dulu dalam mol dengan membagi MR-nya, baru dikalikan dengan bilangan Avogadro. Oke. Kemudian contoh soal lagi, yang mana di sini kita mengetahui berapakah jumlah atom potasium, yang mana potasium ini memiliki berat 0,551 gram. 0,551 gram berat potasium atau K. Nah, sini potasium ini memiliki massa atomnya adalah 39,1 gram K. K ini gramnya dan beratnya massa atom tadi, atom K adalah 39,1 gram K. Atau ya, misalnya dalam periode unsur kita bisa lihat adalah massa atom yang di bawah logo di bawah logo dari atom tersebut. Nah, di sini kemudian 1 K itu 1 mol itu sama dengan 6,022 kg sepakat 23 atom K. Jadi kalau kita bagi, jadi dari gram atom potasium tadi beratnya adalah 0,551 gram. Kemudian kita kalikan dengan 1 mol itu sama dengan 1 mol atom K sama 1 mol atom K itu sama dengan 39,1 gram K. Dan ini kita ubah 1 mol K itu sama dengan 6,002 seperangkat 23. Yang perlu diingat adalah satuan-satuan ini harus terbalik karena biar dia bisa dihilangkan.
Oke. Nah, nilai K juga terbalik. Ini di atas, ini di bawah, sini kita bisa hilangkan yang ininya. Oke. Nah, sehingga sini kita akan tinggal adalah sisa perkaliannya saja. Nah, sehingga satuan akhirnya adalah atom K. Oke. Nah, sini kita kali yang bagian atas kali atas, bawah bagian bawah, dikaliin bawah. Sehingga 0,551 gram dikali dengan 6,022 kali 10⁻23 atom K dibagi dengan 39,1 gram. 39,1. Oke, sehingga dapatkan hasilnya adalah berat partikel tadi adalah berapakah jumlah atomnya atau berat partikelnya adalah 8,49 10⁻21. Oke, jadi dari sini jumlah partikel ataupun berat atom lah, berat atom dalam jumlah partikelnya itu adalah 8,49 kali 10⁻21 atom K-nya. Atau kalau kita ingin lebih sederhana, bisa mengalihkannya sebagai berikut. Oke, sama kita ubah dulu dalam satuan mol. Jadi tadi 0, jadi mol K atau potasium tadi 0,51 gram dibagi dengan AR-nya, atom relatifnya. Nah, sehingga di sini atom relatifnya ada 30,1, kita bagi dapatkan 0, didapatkan adalah 0,014 mol. Nah, dari mol ini baru kita akan kalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Yang dapatkan jumlah atomnya adalah 8,449 kali 10⁻21 gram atom. Sama. Kalau tadi itu yang tadi ini rumus yang tadi, kalau ini adalah rumusnya adalah untuk keseluruhan. Kalau ini adalah kita hitung per tahapannya. Kita ubah dulu dari jadikan mol, dari atom, dari beratnya kita ubah jadi mol, dari mol kita kali dengan bilangan Avogadro-nya. Benar, sama kok. Sama perhitungannya. Kemudian, nah contohnya adalah di sini suatu gas metan. Itu gas metan ini CH4 memiliki kandungan di mana kandungannya itu adalah beratnya adalah 6,07 gram metan. Oke, metan adalah gas natural gas alam, yang mana kita akan menghitung berapakah kandungan berapakah mol dari gas metan tersebut. Kita hitung molnya. Jadi kita buat standarnya berapakah mol dari gas metan tersebut dari tadi. Sehingga kita hitung dulu berapakah molar massa tadi, molar MR-nya atau MR. Nah, ini kita MR-nya tadi. Kita bahwasanya C itu adalah 12. Lalu C itu ada 12 dan H itu adalah 4. Sehingga di sini 12 kali 1 dan 4 kali 1,08 adalah massa hidrogennya adalah 1. Nah, di sini kita tinggal tambah dapatnya ada 16,04 gram atau 16,04 mR dan 16,4. Kemudian kita akan bagi sehingga tadi bahwasanya molar itu adalah massa dibagi dengan mol. Oke, tinggal dibalik aja. Nah, tadi massanya adalah kita massa berat dari si metan itu adalah 6,067 dengan massa molarnya adalah 1 mol tadi adalah 16,04 untuk CH4. Jadi 1 mol CH4 sama dengan 16,64 gram CH4. Oke. Nah, di sini dapatkan tinggal coret gram CH4-nya dengan 1 mol, maka hasilnya adalah 0,378 mol CH4. Oke. Nah, ini adalah latihan, nanti kita gunakan latihannya di Google Form untuk sebagai pengganti absensinya nanti. Saya yakin ini masih mudah untuk rekan-rekan semua untuk memahaminya. Oke, kemudian kita akan menghitung berapakah massa molekul. Jadi massa molekul itu adalah massa molekul atau massa senyawa
kita akan menghitung berapakah molar senyawa dari beberapa unsur biasanya. Jadi contoh seperti berikut. Jadi massa molekul itu berat molekul atau jumlah dari massa-massa atom penyusunnya dalam satu senyawa tersebut. Nah, sehingga di sini contoh senyawa SO2. Nah, SO2 ini di mana kita memiliki atomnya adalah senyawa dalam memiliki satu sulfat dan juga 2 oksigen. Nah, di sini kita akan menghitung dengan cara itu massa atom relatifnya adalah sulfatnya ada 32,07 dan oksigen itu adalah 16. Sedangkan jumlahnya karena jumlahnya ada 2, maka 2 kali 16. Total dari ini semua adalah, nah sehingga di sini untuk senyawa SO2 memiliki massa atomnya, massa senyawa Mr-nya adalah 64,07 SMA atau 64,07 gram, sama aja. Oke. Nah, sini massa molekul atau satuan massa molekul SMA sama dengan massa molar dalam satuan gramnya. Sehingga sini 1 mol SO2 sama dengan 64,07 gram SO2. Atau juga sama juga 1 molekul SO2 sama dengan 64,07 SMA. Oke. Nah, ini contoh kita akan menghitung berapakah jumlah atom H dari 72,5 gram C3H8O. Nah, di sini kita harus menghitung dulu berapakah MR-nya, massa molekulnya. Oke, MR-nya di sini C3H8O. Nah, di sini kita akan menghitung masing-masing unsur penyusunnya. Ada atom C, atom H, dan atom O. Kita total dulu berapa total semuanya. C itu adalah 12 kali 3, 36, dan tambah dengan 8 kali hidrogen 1, 8 kali 1, dan tambah oksigen adalah 6. Jadi 36 tambah 8 tambah 16 adalah 60 gram CH8O. Ini adalah massa molekul, massa senyawa atau MR dari C3H8O. Nah, kemudian pertanyaannya adalah hitung berapakah jumlah atom H-nya. Atom H-nya berapa? Nah, dari sini yang perlu diingat adalah patokannya adalah ke atom H. Nah, di sini kita harus tetap mengkalikan dengan total berat senyawa C3H8O tersebut. Nah, maka di sini kita akan hitung dulu satuan molnya, kita ubah dulu molnya dari massa tadi C3H8O kita ubah dulu menjadi mol. Berarti kita bagi dengan MR-nya. 72,5 dibagi dengan 60. Kemudian kita ubah menjadi kita ubah ke dalam mol atom H-nya tadi. Tadi bahwasanya satu atom H tadi dapat satu dalam C38 ini ada 8 mol atom H-nya. Nah, sini dapat mol, ini adalah mol. Kita satuan menjadikan mol juga. Satu mol C3H8O itu sama dengan 8 atom si H atomnya. Oke, jadi mol ini dikali dengan atom H tadi dikali 8, baru dikali dengan bilangan Avogadro untuk si satu atom atau jumlah partikel atau jumlah atom menjumlah partikel. Sekarang di sini dikali dengan 6,002 seperangkat 23. Kalau mau sederhananya adalah ubah dulu si senyawa C3H8O ini dalam jadi mol, kemudian kita gunakan, jadi kita ubah menjadi jadi mol atom H. Jadi ubah dulu jadi mol atom H. Kemudian baru dikali dengan bilangan Avogadro tadi, Na, bilangan Avogadro. Maka dapatnya sama seperti ini. Oke. Nah, itu contoh menghitung berapa massa molekul dari satu atom penyusun dari satu unsur. Jadi kita samakan dulu dari mol unsur, mol senyawa dengan mol unsur, artinya imbang, balance dari satu mol semua. Nah,
Setelah itu baru kita ubah ke bilangan Avogadro. Nah, nanti yang bedanya adalah kalau ingin menghitung berapa atom C-nya, yang ini kita ubah menjadi maaf. Yang ini kita ubah menjadi bilangan berapa jumlah atom jumlah mol dari si senyawa C-nya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah selain itu kita juga bisa menghitung berapakah persentase dari komposisi satu senyawa. Ya, tadi bosnya ada C3H8O. C3H8O kita ini contoh dalam persentase komposisi tadi adalah persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Oke. Jadi dalam senyawa ini berapakah persentase masing-masing unsurnya? Dari senyawa ini berapakah persentase masing-masing unsurnya? Jadi unsur C berapa, H8 dan O berapa? Nah, itu kita bisa hitung dengan cara pertama, cara menghitung persentase itu adalah dengan cara jumlah senyawa jumlah unsur dikali dengan mol unsur tersebut dibagi dengan massa molar senyawa, total massa senyawa atau MR. Inilah MR. Jadi N ini adalah jumlah unsurnya dan massa molarnya adalah AR dari unsur tersebut dan dibagi dengan MR, massa total satu senyawa tadi dikali dengan 1%. Contoh, kita ada satu senyawa C2H6O. Berarti di sini kita tahu bahwasanya memiliki 2 atom C, 6 atom H dan 1 atom O. Nah, kita hitung masing-masing tadi, dan ini untuk C2H6O ini memiliki MR-nya adalah 46 gram, 46,07 gram senyawa C6H12O ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah massa relatif senyawa C2H6O ini. Maka untuk presentasi masing-masing senyawanya, masing-masing unsurnya adalah 2 molekul C dikali dengan massa atomnya 12 bagi dengan total massa senyawa dikali 100%, dan begitu juga yang lainnya, yang H dikali 6 kali dengan massa unsurnya 1 bagi dengan total senyawa, dan O juga seperti itu dikali dengan semua 100%. Didapatkan adalah atom C itu beratnya sekitar 52% dari total senyawa, atom H itu adalah 13,1% dari senyawa, dan atom oksigen itu adalah oksigen memiliki berat 34,73% dari total senyawa. Sehingga kalau di total semuanya adalah 100%. Oke. Kemudian ini adalah slide terakhir. Ini sama yang tadi. Ini adalah latihan kita hari ini. Ini akan saya buatkan di dalam Google Form, Google Doc, sehingga nanti semuanya tolong untuk menghitung soal ini untuk latihan pada hari ini. Saya yakin gampang, mudah, karena sudah saya jelaskan bagaimana caranya, tinggal nanti latihan pada hari ini. Saya akan dikerjakan untuk masing-masingnya, dia akan saya cek sebagai absensi pada hari ini. Oke. Sekian dari saya untuk materi hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.